Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Libel Podcast, ketemu lagi dengan saya. Disiarkan langsung dari studio Libel Podcast SMA Negeri 15 Kota Bandung. Kali ini kita menghadirkan alumni SMA Negeri 15 Kota Bandung, yaitu Kang Nawi, angkatan 2002 Pak. Angkatan 2002 ya. Jauh sekali dengan saya angkatan 1994 dan ini 2022 ya. 2002 berarti 10 tahun yang lalu ya. Wah, 2002 iya. Kan dengan 2022. 10 tahun ya? Iya ya. 2012 itu. Oh, 20 tahun. 20 tahun, Pak. Lumayan, Pak. Iya. Malum guru sejarah. Hitung-hitungannya jelek ya. Baik, ini saya hadirkan Kang Nawi karena beliau termasuk aktivis di alumni dan kali ini tanggal 3 ya Kang Nawinya akan mengadakan kegiatan ya. Insya Allah tanggal 3. Ya, mudah-mudahan berjalan lancar. Tapi sebelum kita membahas kepada kegiatan ini, ternyata ada yang unik nih Pak pemirsa dari Kang Nawi ini. Lumayan kreatif ide-idenya. Beliau ini punya usaha yang unik, yaitu namanya sudut sempit. Sudut sempit. Nah, apa tuh sudut sempit itu Kang Nawi? Sudut sempit itu ya tempat. Awalnya dari apa? Awalnya tuh dari keisengan sebetulnya. Dan sudut sempitnya memang sempit begitu? Memang sempit. Jadi saya 10 orang oke sempit aja itu. Oh gitu. Sangat sempit lah. Dan itu kafe ya? Warung mungkin. Warung mungkin. Warung ya. Kalau kafe mah akan lebih besar lah, ini skalanya sempit lah. Jadi sempit. Warung lah kelasnya. Dan itu katanya sudut sempit itu memanfaatkan lahan yang tidak terpakai ya. Betul. Yang asalnya tadinya kumuh gitu, banyak nyamuk, ternyata disulap oleh Anda. Betul. Menjadi sudut sempit. Betul sekali. Nah, terus siapa aja yang dagangnya katanya bukan ada kayak kolaborasi ya? Ada kolaborasi di situ. Jadi karena ruang kosong itu adalah milik umum, milik bersama. Jadi ada 4 rumah lah di situ yang bersinggungan langsung dengan sudut sempit itu sendiri. Akhirnya saya ajak kolaborasi. Kita kolaborasi punya produk apa, dan alhamdulillah sekarang tambah banyak produknya. Begitu. Ada berapa orang tuh yang di situ ya? Kalau yang kerja itu 1, kalau yang kerja 1, tapi kalau yang incas produk itu sampai saat ini 4 ya. Oh, ada incas program itu orang mana ada teh konsinyasi. Semacam konsinyasi, tapi rasanya kalau konsinyasi terlalu formal ya. Format-formatnya, jadi awal ini memang mungkin kedepannya mungkin konsinyasi lah disebutnya, tapi kalau saat ini tujuannya hanya untuk kita bangun nih ekonomi kreatif dari ruang yang sempit ini bisa kok gitu. Lebih ke situ dulu lah. Ya, ini yang uniknya ini tadi ya, memanfaatkan bahwa tadinya yang tidak bermanfaat, sempit, kumuh, tidak perspektif lah, ternyata ini bisa dikemas sedemikian rupa dengan kreativitas ya. Betul. Sehingga udah berjalan berapa lama tuh sampai sekarang? Sampai sekarang 6 bulan. 6 bulan 6 ya? bulan. Tapi itu berarti Anda tata sedemikian rupa? Tata secara bertahap, Pak. Bertahap? Tidak langsung. Sekarang juga masih ya menata aja terus. Terus ditata ya? Terus ditata. Kemudian tempat-tempat duduk, kursi kayak begitu didesain seperti pakai sentuhan-sentuhan minimalis lah. Kalau untuk kursi itu minimalis, urban minimalis lah ya. Kayaknya masuknya ke situ. Jadi ya frame-frame kursi yang kecil, karena kita juga menyesuaikan dengan ruang yang kecil juga. Tapi ya cukup estetik lah, kalau di foto mah enak lah. Oh gitu ya. Nah ini para pemirsa, siswa juga mungkin bisa kalau libur mencoba mendatangi. Saya juga penasaran ingin ngelihat gimana. Dan ini bisa jadi semacam proyek kreatif kita untuk mengidentifikasi, dan kebetulan alumni ya, bagaimana mengembangkan bisnis ini. Sejauh ini pasarnya siapa aja tuh Pak Noy?
Pasarnya itu kalau bicara segmen umur ya, segmen umur masih di yang kebanyakan itu masih di usia ibu-ibu lah ya, Ibu-ibu, karena di situ dekat SD sekolahnya. Semua level sekolah ada dari mulai TK, SD, SMP, SMA. Jadi orang tua yang nganter juga sambil nunggu bisa ke situ ya. Guru-guru mungkin yang lapar bisa juga. Kadang-kadang kalau kita menyebutnya serangan negara api, Pak. Serangan negara api. Jadi ibu-ibunya belum datang, tapi anak-anaknya tuh udah beres sekolahnya. Jadi anak-anak SD-nya datang duluan, nunggu di situ. Gitu. Wah, ini disebutnya serangan negara api karena jajannya anak SD itu tidak bisa dibantahkan itu. Nafsu banget. Ya. Kan urusan jajan memang ke anak-anak ya. Betul. Oke, itu luar biasa. Dan ini ada produk ya, Bu? Ini produk. Apa tuh? Salah satunya ini kita namain Silegit, Pak. Silegit. Ini kayak kopi susu lah. Kopi susu ya. Ini produksi sendiri. Produksi sendiri, Pak. Di sudut sempit itu. Di sempit. Dijajakan juga. Betul. Dan ini langsung dibuat di situ? Langsung dibuat di situ. Dan dibuat di situ langsung dikemas kayak begini langsung dikemas seperti itu. Oke. Jadi kopi berarti pakai alat dong? Pakai alat. Espressonya saja yang saya buat di tempat. Nah ini di kafe lah. Nah ini di kafe, espressonya saja yang saya buat di kafe. Jadi di sana ada pesanan kopinya, ada physics? Ada manual brew itu ada semua lengkap. Gitu. Kalau untuk mesin espresso base, karena kita espresso juga di tempat lain masih milik saya juga, tapi di tempat yang lain espressonya dari sana dikirim. Itu yang bikin kopi ada orangnya, baristanya? Ada barista. Bisa dong ngasih pelatihan di sini barista anak-anak? Boleh. Soalnya gini, di sini ada di belakang ada ruang tuh, Pak Nawinya, ada ruang. Saya itu dulu bekas kantin. Saya karena kantin kan harus dipusatkan di sini, nggak boleh tercecer. Di situ tempat praktek anak-anak. Oke. Maksudnya nanti kalau misalkan sangat boleh. Latihan barista nih. Nah, anak-anak praktek. Nah, nanti praktek dari bikin sampai menyajikan kepada konsumen. Nah, di belakang tuh tempatnya. Oke. Jadi coffee lab lah. Ada coffee lab bener. Ya. Nah, ini saya juga lagi nyari ide kan. Nah, potensinya dari mana nih? Kebetulan ada Kang Nawi di kopi pengalaman ya. Mungkin nanti bisa ada semacam pelatihan ya. Berapa lama sampai ke ujungnya endingnya praktek sampai menyajikan. Nah, itu. Ini luar biasa sekali nih. Saya berharap ke depan nih Kang Nawinya, kalau teman-teman dengan anak-anak juga, saya pengen SMA Negeri 15 itu punya domain ya. Domain itu kayak ya keahlian khususnya di apa gitu. Betul. Yang terkenalnya di apa. Karena di negara aja saya baca buku yang di Future Industry itu, setiap negara itu ternyata sudah di-coupling dengan domain-domain gitu. Misalkan Indonesia bagian apanya, India bagian apa, Singapura bagian apa. Jadi tidak ngarawuku siku gitu. Jadi artinya kolaborasi antar negara. Ini juga saya pikir sekolah itu nggak bisa kita ngembangin seluruh kompetensi. Nah, gimana nih? Saya lihat di SMA Negeri 15 ini, sekilas ini saya lihat banyak orang-orang yang sudah sukses di entrepreneur. Sangat banyak, Pak. Sangat banyak. Nah, ini saya pengen di besok nih tanggal 3 itu Kang Nawi ya. Iya. Ini konsepnya kemana tuh arahnya? Kegiatan yang apa itu reuni akbar ya? Bukan reuni lah. Bukan ya. Bukan reuni lah ya. Lebih ke jadi tanggal 3 itu kita akan melaksanakan acara kegiatan, nama kegiatannya Pesta Pora. Saya pikir tidak perlu dikasih tajuk reuni karena ketika alumni dengan alumni bertemu ya sudahlah kegiatannya reuni gitu. Jadi nggak usah perlu judul itu. Liga aja kayak mah. Ya, jadi ini seperti multi event olahraga. Olahraga ya. Ada berbagai macam cabang olahraga di situ. Ada juga seremoni-seremoni seperti layaknya pekan olahraga. Ada opening ceremony dan closing ceremony di situ. Tapi tentunya poin
of view-nya bukan di situ sebetulnya. Sebetulnya bukan di situ. Tapi kebetulan di situ saya sebagai event planner, karena ketua pelaksana sendiri, rekan Bapak sendiri yang sedang menggarap, terus di belakang saya memberikan masukan-masukan. Nah, point of view-nya itu lebih ke mengumpulkan alumni itu perlu sesuatu yang kita buat agar mereka tertarik datang dulu. Nah, baru kita bikin nih dari situ tuh pendataan data informasinya kita olah seperti apa. Oh, entrepreneurnya ternyata banyak di sini. Nah, ini ternyata masih bisa kita olah. Sementara ini yang sudah bergabung adalah yang sudah terdata dari event sebelumnya di 2018, Pak. Itu sudah terdata, database-nya kita punya, kita olah lagi dan mereka sudah join dengan kita. Nah, mudah-mudahan event ini akan menelurkan lagi yang baru. Nah, kedepannya itu saya menyebutnya kita bikin miniatur G20 yuk gitu. Oke. Tapi di kelasnya entrepreneur yang terbang rendah kalau saya bilang. Kenapa saya ajak yang kecil-kecil untuk terbang rendah itu karena menurut saya yang kelas terbang rendah itu yang sustainable, tingkat sustainable-nya akan tinggi. Semasa pandemi perusahaan besar kolaps, Pak. Mungkin kita bisa lihat kios-kios di pinggir jalan sustain, Pak, sampai sekarang. Itu kelas terbang rendah, Pak. Nah, makanya kita pengen mengajak ke situ. Nanti visinya itu akan mengajak ke situ karena ini sumber dayanya banyak kok, berbagai bidang gitu. Mau apa, ternyata ada di sini semua gitu. Hanya saja, yaitu tetap kita perlu mengolahnya melalui sebuah kegiatan-kegiatan yang membuat mereka tertarik dulu. Begitulah kira-kira gambarannya. Ya, pada intinya psikologi orang itu dia mau melakukan sesuatu kalau sesuatu ada yang memenuhi hasratnya. Betul. Nah, tetapi ya saya ingin memanfaatkan psikologi itu. Jadi kepentingannya sekalipun hasratnya itu terpenuhi, tetapi kepentingan yang orang banyaknya juga, cara berpikirnya juga kita bukan hanya untuk pemenuhan kepada pribadi gitu, tetapi di situ ada unsur nilai-nilai sosialnya, kepentingan bersamanya, kekeluargaannya, kebersamaannya. Karena menurut saya sekarang dunia pendidikan itu nggak bisa eksistensi berdiri sendiri. Saya kenapa membuka diri kepada alumni karena jargon sekarang itu kan sudah bukan lagi spesialis ini spesialis, bukan, tapi kolaborasi itu. Betul. Untuk membangun apa. Tetapi saya di sini berharap ya dengan berkumpulnya itu tuh menjadi momen saya lemparkan ide atau gagasan bagaimana kalau 15 itu dengan dukungan alumni, dengan orang-orang yang sudah sukses di entrepreneur. Saya tidak melihat entrepreneur itu harus penghasilan besar dan kecil, tapi ide-ide gagasan-gagasan yang mereka miliki itu. Karena kalau bersatu itu tidak menutup kemungkinan justru itu akan sustain. Nah, itu jadi saya lemparkan ide bagaimana nih kalau kita 15 itu kita brand, kita buat domain bahwa di sinilah tempatnya para entrepreneur gitu. Nah, ini saya ke Kang Nawi. Gimana nih? Kalau itu dikemas nanti kedepannya mau kayak gimana? Biasanya sih kalau sudah ada ide, ada gagasan datang sendiri gitu. Betul. Nah, menurut Kang Nawi gimana nih kalau kita 15 di brand sekolah entrepreneur? Oke, nah itu untuk membuat branding itu sendiri ya. Ya itu tadi Pak, butuh beberapa memang yang olahan-olahan dulu lah gitu dari bawah. Insya Allah kedepannya ini tambah banyak kok. Ini database yang terkumpul itu mereka itu bukan tidak melihat untuk brand murni yang punya alumni, Pak. Mereka tidak melihat sisi komersil dari setiap kegiatan yang kita buat. Sangat tidak melihat itu. Yang mereka lihat itu bendera, Pak. Ini alma mater kita yang memanggil, yuk kita bergerak. Artinya kan itu sudah ada rasa tergugah lah, karena
sesukses apapun mereka hari ini, siapapun mereka hari ini, berapa persen mereka ditelurkan dari sini karakteristiknya. Nah akhirnya yang sudah terbentuk itu tuh rasanya rasa memilikinya terhadap alma mater ini itu merasa selalu terpanggil. Mudah-mudahan ini ke depan akan membentuk brand seperti itu, Pak. Karena memang goalnya saya sendiri di setiap event itu selalu goalnya tuh ya seperti itu, harus ada ini bukan cuman hura-huranya loh, bukan cuman acara ininya loh yang kita ini harus ada endingnya tuh harus enak. Ini apa yang kita beri gitu. Nah mudah-mudahan tambah banyaknya brand aja dulu ngumpul, karena yang masuk pun kadang-kadang saya tuh sering Pak datang ke suatu tempat gitu, misalnya taruh tempat makan gitu, datang ternyata punya alumni 15 Pak. Padahal saya 1 tahun mungkin 2 tahun sering saya ke tempat itu, tapi nggak tahu. Nah artinya kita saat ini mengolah itu dulu, nanti mungkin disisipi dengan program-program seperti tadi kita bikin semacam coffee lab mungkin untuk anak-anak aktif untuk praktik di situ segala macam. Nah itu kan akan mulai menimbulkan ketertarikan juga Pak. Nah dari situ anak-anak juga akan merasa tertarik dulu lah di situ. Akhirnya dia pun nanti pasiennya akan kemana tuh lebih enak lah gitu kelihatannya. Gitu. Jadi tadi kan ada pentas anak-anak kelas bahasa itu. Betul. Dan itu inisiatif dari anak-anak. Saya hanya ngasih izin aja. Dan tadi saya tidak sempat nonton karena ada kegiatan, tapi menurut guru-guru luar biasa penampilan anak-anak itu. Artinya ruang-ruang belajar terbuka, kolaboratif, kemudian project itu akan menurut saya adalah model-model pembelajaran yang berbeda dengan kita zaman dulu. Betul. Makanya ini ide kopi lab itu ya, barista itu saya dalam tempo beberapa hari nanti akan saya wujudkan itu. Karena sekarang juga ada anak 20 Pak sedang belajar coding. Jadi itu saya kasih plus anak. Kemarin saya ada yang latih ke Jepang untuk kerja. Jadi apapun peluang-peluang yang saya miliki dan itu bermanfaat bagi anak, saya apply di sini. Nah, tetapi kalau saya lihat yang memungkinkan dan membuat anak itu kreatif dan membuat bisa tumbuh dan punya harapan hidup lebih baik di masyarakat, saya yakin itu adalah entrepreneurship ya, kreativitas, kemudian ya bergerak di bidang ekonomi kalau entrepreneur itu diimplementasikan di ekonomi. Nah, makanya saya butuh kalau sudah ada alumni yang tergabung nih, Kang Nawi, ada teman-temannya lagi, saya ingin ada database nanti. Mungkin kita akan buat atau alumni ada webnya atau webnya ngegantung nyantol di web sekolah. Jadi data alumni itu real time ada di situ. Kemudian dia bergerak di bidang apa. Jadi kuncinya kan sekarang data. Nah ini Kang Nawi mungkin mudah-mudahan bisa menjadi ya, karena saya ketemu dengan siapa lagi Kak, Ketua IKA itu agak lumayan sibuk ya. Sibuk banget. Sibuk luar biasa ya, yang sering datang ke sini hadir Kang Nawi. Makanya saya ajak Kang Nawi podcast, mudah-mudahan ini mewakili dari semua alumni ya. Tapi bukan menutup kemungkinan nanti kalau kita ngebuka ada teman-teman nih yang ide gagasannya juga ingin mencoba di apply di sekolah, diimplementasikan, saya juga akan mengajak komunikasi lewat podcast ini juga untuk mensosialisasikan. Nah Kang Nawi, jadi tanggal 3 ini jadi dilaksanakannya 1 hari atau bagaimana itu nanti? Ini adalah rangkaian acara Pak. Jadi tanggal 3 itu opening ceremony. Habis itu ada pertandingan perdana. Ini pertandingan perdana ini yang sangat penting nih. Di Hanggar. Di Hanggar. Ini pertandingan futsal ya? Bola voli. Bola voli. Bola voli ini antara kontingen kehormatan dari sekolah, dari SMA 15 Bandung, unsurnya silakan manajemen sekolah, semua elemen boleh ikut melawan angkatan pertama Pak.
Oh iya, iya. Angkatan pertama ada? Angkatan pertama ada. Sudah menyatakan kehadirannya. Usia berapa tuh sekarang? Lulus tahun 85, berarti usia berapa? Lumayan lah, sudah pernah muda lah. 60 ada ya? Sudah pernah muda lah. Udah pensiun berarti belum? Sudah masuk usia pensiun. Tapi effortnya sangat luar biasa, Pak. Oh iya. Effortnya karena kita perlu apresiasi lebih untuk angkatan pertama ini, karena mungkin tidak akan ada angkatan saya kalau tidak ada angkatan pertama ini. Jadi tapi effortnya sangat luar biasa. Hari kemarin ada technical meeting. Alhamdulillah kita dari technical meeting pun sudah menelurkan sesuatu yang mungkin nanti akan kita olah lagi. Effortnya sangat luar biasa itu, akang-akang, teteh-teteh alumni angkatan pertama ini, wah keren pisan. Keren pisan, Pak. Dan ini menurut saya aset di SMA Negeri 15 ya. Dan saya beberapa nempati sekolah itu jarang yang begitu solidaritasnya tinggi, kekeluargaan itu. Dan ini modal bagi SMA Negeri 15, artinya untuk para lulusan SMA itu sudah nanti kalau sudah banyak saudaranya di luar merasa satu keluarga gitu, jadi tidak merasa khawatir untuk hidup. Ada privilege lah. Iya, seperti itu. Nah, cuman ini menjaganya itu ya, Nabi, yang perlu ini. Dan mungkin kita juga insya Allah akan disediakan web di sekolah untuk mendata dari angkatan pertama itu siapa, jadi kita bisa di tracer langsung. Oke, nah itu memang salah satu kendala, Pak, di kita juga. Jadi selama ini kita pendataan hanya melalui Google Form lah ya, Google Form yang dibuat oleh para pengurus. Belum punya web ya? Belum. Mending mah ngegabung di sekolah ya. Mending ngegabung. Ditempel aja. Biasanya ditempel, nanti ada link khusus untuk akses ke situ gitu. Nah itu pun database itu yang di Google Form itu saya pikir juga kurang aktual lah kalau untuk saat ini, hanya di data seperti itu gitu. Data aktual itu justru masuk ketika event 2018, Pak. Itu udah aktual banget gitu. Jadi dari yang buku tamu itu total 2018 itu yang hadir tercatat di buku tamu adalah 1.600 sekian. Yang hadir, yang mencatat, yang mengisi buku tamu. Karena setelah siang itu orang males, artisnya nggak aya, udah masuk aja, nggak usah ngisi ini. Angkatan udah pada kumpul. Jadi kalau aktual real personnya terhitung 3.600. 2018. Di mana tempat? Di sini. Ribuan di sini masuk. Di sini. 3.400 sekian lah. Sekarang real attendance. Kira-kira berapa, Pak, yang hadir? Ribuan lagi? Target saya 7.000, Pak. Penuh ini berarti. Tapi kan bertahap. Artinya ini kan multi event itu diselenggarakannya setiap pekan. Sabtu Minggu, mungkin saja Sabtu Minggu ini. Tapi tetap di sini semua dilaksanakannya. Ada di luar. Closing ceremony masih tentatif. Mudah-mudahan talent yang kita cari berjodoh dengan kita. Kalau talent itu jadi ya, saya pikir di luar. Di luar. Saya pikir pasti di luar. Karena nggak akan kondusif di sini. Nggak akan kondusif. Saya tidak bisa membuat area ring 1, 2, 3 kalau di sini. Takutlah. Jadi tadinya kita ingin memberikan sesuatu kepada sekolah, akhirnya jadi harus mengganti sesuatu, kan lebih nggak enak. Jadi kalau di sini event hanya untuk alumninya saja. Nanti endingnya bisa di sini, bisa di luar, tergantung talent ini yang kita incar. Oke. Begitu. Jadi berapa lama tuh? Sampai berapa lama, Pak? Biasa di Sabtu? Di sini sendiri 3 minggu, 3 pekan. 3 pekan. 3 pekan. Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Setelah itu kita ada jeda tuh di pertengahan, mungkin di awal tahun Januari. Insya Allah kalau lancar mungkin akan dijadikan event rohaninya akan masuk di situ. Karena kemarin harusnya di awal tapi ternyata tidak terkejar timeline talentnya yang kita kejar. Mudah-mudahan di Januari kekejar. Baru Februari kita closingnya santai aja, Pak. Jadi acara santai gitu. Gitu. Bertahap sambil kita juga nabung, yaitu menghimpun. Kita menghimpun terus, narik terus nih siapa. Diprioritaskan itu ya alumni, brand dari alumni sendiri yang diharapkan optimal bisa incar di sini.
begitu. Akhirnya nanti ke depannya yaitu Pak visinya kita kumpulkan yang katanya kan kalau visi saya di kegiatan ini katanya kan isu resesi tahun depan deh mencuat nih, rame lah gitu ya. Itu kan oke dah, itu mah skala makro lah. Menurut saya itu skala makro gitu. Yuk kita himpun di mikronya, kita dobrak tuh isu-isu itu. Kita himpun, kita bikin miniatur G20 yang memang ya di sektor ekonomi kreatif aja di sini. Ekonomi kreatif himpun miniatur G20 di sini. Kenapa G20 terjadi ya mungkin itu untuk skala makronya lah kalau itu ya. Kita bicara, kalau saya konsepnya selalu konsep terbang rendah itu Pak. Jadi lebih ke sustainable. Sustain aja itu Mas. Saya pandemi juga seperti apa? Sustain ya. Melayang di bawah. Ya, bisnis itu kan kuncinya tadi survive, Ya. bisa bertahan kan. Untuk masalah besar kecilnya mah itu mah kan dari proses. Itu mah belakangan lah. Nah, Itu jadi mah belakangan. saya juga ya memang tadi sekolah itu sebagai pasar idenya, bukan berarti sekolah harus bikin pabrik, bikin produk yang seperti bisa dijual dan sebagainya, nggak perlu. Tapi ini ide-ide gagasan itu anak-anak harus berani nyoba dari mulai sekarang. Kenapa? Karena mereka kan tidak ada tuntutan harus itu menghasilkan, tidak ada tuntutan harus ada jadi di belakang mereka ada siapa yang harus dihidupi, nggak ada kan? Betul. Artinya mereka betul-betul dituntut keberaniannya untuk mencoba dari saat ini, karena gagal pun dia tetap dapat ilmu gitu. Ya. Beda lagi kalau di luar gagal itu kan ada yang marahin di belakang, Ya. nggak ngasih risiko dapur gitu. Nah inilah jadi dengan support alumni yang ada, bahkan mungkin nanti juga saya akan project profil pelajar Pancasila itu anak-anak di luar magang. Nah ini berapa alumni yang punya yang bisa kita jadikan sebagai ringnya untuk tempat anak-anak magang itu. Jadi critical thinkingnya dia digunakan, kemudian pengalaman dan real world-nya juga dia dapat. Jadi kita keluar itu anak mau ke kampus, mau ke dunia kerja, mereka sudah punya pengalaman. Nah ini berharap besar saya dari alumni menyambut apa saja sih yang ya dari sekolah ini. Kalau saya tadi entrepreneurship ini adalah karakter bagi saya yang memang dibutuhkan di abad 21. Dan itu dimulai dari kemampuan kreatif, keberanian, survive, kemandirian. Dan ya kalau ada peluang untuk tempat-tempat berlatih anak-anak untuk itu menjadi punya karakter entrepreneur di alumni, wah ini luar biasa nih Kang. Oke. Mangga, kita sangat terbuka Pak. Apalagi ya untuk kita memang zamannya zaman kolaborasi kok Pak. Iya emang. Kita harus kuat di situ lah. Harus kuat di alumni, harus. Kalau saya dengan kedatangan alumni ke sini, saya menganggap ini adalah aset bagi SMA Negeri 15. Dan saya punya harapannya ke depan di entrepreneur inilah yang menurut saya akan menjadi suatu harapan baru bagi siapapun. Betul. Yang sekolah di sini. Betul. Kenapa? Karena ya mindset orang Indonesia itu dari dulu sampai sekarang kan kerja. Ya. Nah saya ingin ngerubah. Saya juga pekerja Pak sebenarnya kan. Betul. Ya, saya juga pekerja kan. Tapi kenapa tidak dibahas sisi pekerjaan? Nah itu mah standar. Biasa standar banget lah itu. Dan itu sudah terlalu mainstream. Ya. Kalau keluar kerja, lulus kuliah kerja, lanjut S2 kerja, S3 kerja. Betul. Terus ngapain sekolah tinggi-tinggi mau kerja? Hanya naikin gaji ya. Tapi kalau jadi pengusaha ya, menjadi entrepreneur kreatif, saya pikir dia bisa improve terus penghasilan setiap tahun gitu. Dan ini perlu kolaborasi juga, perlu jaringan. Nah, saya berharap membuat jejaringnya inilah. Nah, itu jejaringnya yang kita sedang susun saat ini. Mudah-mudahan jejaringnya sudah kuat, sudah kita tinggal mengolahnya saja. Itu akan seperti apa. Dan mungkin nanti kalau sudah besar alumni bisa bikin bangunannya aula ditingkatin aja ke atas. Bisa jadi Pak, bisa jadi. Mungkin kalau ya itu tadi. Jadi gedung center ya. Wah iya, jadi kreatif centernya. Jadi youth center kreatif atau apalah gitu kan, itu sangat mungkin pisan, sangat mungkin pisan. Iya. Dan sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan, asal ya itu tadi Pak, datanya, pengolahan datanya itu kita benahin. Ya
setelah olah data benar, penyampaian informasi juga akan enak. Betul. Dan sekarang kan tujuan pendidikan ini, kalau dulu kita ijazah ya, Betul. rapot masih dilihat, rapotnya 100, keren, pinter kamu, positif Bung Harun gitu ya. Sekarang itu nggak ada jaminan itu, rapot itu nilai cum laude. Kenapa? Karena sekarang mulai terdiferensiasi dan mulai terbuka. Ternyata kecerdasan itu, akademik itu hanya nomor 21 ternyata. Kecerdasan antar personal, membangun silaturahmi seperti ini. Inilah yang membuat para miliarder itu katanya sukses. Dan IPK-nya itu 3 ke bawah. Masih gede IPK saya, Pak. Nah, makanya saya hanya Pak Nawi sekarang untuk mewujudkan ide-ide visi sekolah ini, melihat kebutuhan zaman, bukan dari pemikiran saya membuat visi sekolah itu karena zaman, kemudian dari permasalahan gitu. Nah, saya selalu mencoba sekalipun kecil, tapi dia harus running. Jadi misalnya saham. Oh ya, saham. Saya ajarin saham kepada anak-anak. Dari sampai 1 tahun sekarang, saya baru melihat 4 orang anak yang action. Tapi bagi saya itu happy. Kenapa? Karena perubahan itu dari mulai kecil gitu kan. Tidak mungkin perubahan itu tiba-tiba ini. Nah, ini juga ide-ide tadi. Oke, Pak, misalnya Nawi, kita ada pelatihan barista ini. Sekecil apapun itu harus berjalan. Dan itu pasti ada anak yang berminat kan, dari 1.200 itu. Ada nggak yang minat belajar barista misalnya? Kalau kita sediakan instrukturnya, lalu sediakan waktunya, saya yakin ada anak-anak. Makanya walaupun kelompoknya kecil-kecil, nah saya berharap ini alumni akan hadir mengambil bagian di sekolah ini, mana yang bisa di-apply. Sebagai contoh kecil, Pak Nawi di barista, yang kecil aja gitu ya. Nah, nanti yang lain kan beda-beda tuh. Ya. Nah, ini saya berharap Kang Nawi jadi corongnya di alumni ya, menyampaikan pemikiran saya. Dan ya ini mudah-mudahan ini terus akan berlanjut, dan alumni ini kan juga terus akan berganti, bertambah ini dan sebagainya, dan saya yakin ini akan menjadi kekuatan besar minimal menyelesaikan. Sangat besar, Pak, sebetulnya sangat besar. Okay. Di luar pun ya sama begitu. Saya juga lagi menggarap proyek lagi nih, namanya Proyek Cahaya Asia. Apa tuh? Nantilah, tapi itu masih belum bisa. Proyeknya sama, mainframe-nya tetap di kelas terbang rendah. Jargonnya mungkin ya baru keluar Cahaya Asia ini. Oke. Jadi saya belajar dulu saya belajar dari entrepreneurship, sosok entrepreneurship di Bandung lah, lokal di Bandung, pengusaha Bandung. Saya belajar dari beliau gitu. Mungkin pernah dengar nama Ferry Tristianto. Saya belajar banyak dari dia mengenai konsep-konsep penjualan. Mungkin dia jualannya konvensional pada waktu itu ya. Sekarang zamannya bergeser, tinggal kita adaptasikan saja gitu ya. Nah, si Cahaya Asia itu mungkin akan seperti itulah gambarannya. Nah, tidak akan merinci, tapi kasarnya begini, kita datang ke satu lokasi seperti gini, kantor pos lah. Konsepnya kantor pos zaman Belanda. Jadi ada posweg sentralnya. Mungkin di Asia Afrika kalau di sini, mungkin kalau ditarik lurus ke Sudirman sana ada lagi, tiap kecamatan ada lagi. Nah, Cahaya Asia ini akan seperti itu. Jadi datang ke satu kecamatan, ada Cahaya Asia. Datang ke sini ada Cahaya Asia. Akan seperti itu. Dan ini yang menggarap saya kebetulan bareng dengan alumni juga, Pak, angkatan 96. Potensinya sangat banyak. Saya pun baru tahu di alumni itu ketika bergaul di luar. Sebelumnya tidak tahu. Jadi sudah bergaul begini, udah urang oge alumni, udah urang oge. Nah, artinya data tadi, Pak, yang tidak ada. Betul. Kalau datanya sudah ada, lebih enak lagi. Ya, memang kelemahan kita ini di data, Pak. Kelapa ini jumlahnya kita banyak katanya.
tapi ngumpulkan kalapan aja. Nah, itulah. Makanya nah ini proyek Cahaya Asia ini juga mungkin skalanya kelas terbang rendah tapi skalanya mungkin akan lebih masif dalam pendistribusian ide dan gagasannya. Ini juga saya pikir siswa-siswi lebih masuk di situ. Ini lebih kreatif lagi nih. Ide-idenya lebih gila. Oke. Sangat gila ini ide-idenya. Tapi belum bisa saya sampaikan detail karena masih banyak yang harus disentuh lah di situ. Intinya konsepnya seperti itu. Nah, mau ngomong nih, Kang Nawi itu dulu jurusan apa sih kampusnya? Saya akuntansi. Oh, jadi ada dulu di SMA jurusan apa? IPA. Sosial saya. Oh, sosial. IPS. Oh, IPS. Wah, ngejalur berarti ya ini. Jalur, akuntansi. Udah lumayan ini mah berada di jalur yang benar. Ini IPS ke akuntansi lempeng ya gitu. Linear lah itu, linear. Lanjut lagi di manajemen ekonomi publik. Manajemen ekonomi publik. Oke, jadi masih berkaitan dengan masih itu. Dengan itu. Nah, sekarang tugas di mana, Pak? Tugas di Dinas Sumber Daya Air, Pak. Kota Bandung. Provinsi. Provinsi? Iya. Berarti sama dong pegawai. Sama. SN provinsi ya? Sama. Sama. Tapi jangan itulah yang diangkat. Standar pisan lah itu. Oke, ya. Udah standar. Tapi ini ketika Anda berangkat dari profesi standar. Ya. Tapi ini gagasan Anda ini Ya. yang ada sisi-sisi lain tadi, ada punya sudut sempit ya, ruang sempit apa? Sudut sempit, ada ide-ide seperti itu. Jadi dari mana itu Anda menyempatkan waktunya gitu? Kalau bicara waktu, ya kita pegawai lah ya, pegawai standar lah, office hour gitu ya, standar. Nah di sela-sela itu juga masih bisa kok, gitu. Karena eranya sudah ada di genggaman semua. Benar. Gitu. Jadi untuk nggak perlu kemana-mana untuk kita sharing ide, untuk kita sharing, cukup di genggaman saja bisa kena semua. Bisnis saja bisa menggunakan ini. Kita pantau semua dari sini. Ketika ada ide-ide baru pun kita berwacana dulu di sini. Nanti rembukannya mungkin selepas kerja kita bisa matangkan. Sangat banyak menurut saya sumber ide itu kadang-kadang ketika lagi kerja standar gitu di kantor dengan rule, dengan SOP yang sudah ada, kita kerja standar begitu kan bosan tuh, tiba-tiba otak tuh meletup, kayaknya bikin ini asik nih, kayaknya bikin ini asik nih, ya udah ntar beres kerja cobain gitu. Coba kadang desain ini itu segala macam kan ya, tadi yang Bapak bilang juga di aplikasi semua ada. Orang, saya akunting, saya tidak bisa jago desain, tidak jago fotografi, tidak jago buat video. Tapi sekarang kan dimudahkan semuanya dari media ini. Iya, tinggal mau kan? Tinggal maunya kita. Jadi makanya di sekolah juga sih ngelatih itu bagaimana menghadirkan intrinsic motivation anak untuk mau dia melakukan sesuatu. Iya. Tapi nih butuh kreativitas juga karena anak itu kan maunya apa sih sebetulnya. kan sekarang yang menu disajikan kan standar dari dulu. Betul. Menunya itu misalnya matematik, fisika, kimia, biologi itu kan nggak ada mata-mata pelajaran yang baru-baru yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak gitu. Nah, dan Anda juga mengendalikan sudut sempit itu pakai aplikasi. Pakai aplikasi. Dan yang belanja setiap hari itu terdetek semua di sini. Terdetek semua. Belanjanya berapa, bayarnya pakai apa, kan ada pakai kris atau bayar langsung di outlet itu. Oh, bisa bayar pakai kris, QRIS itu ya? Itu terdetek semua. Jadi yang mau cash, mau kris, mau ini kan kadang-kadang orang males ya bawa uang cash gitu. Zaman sekarang ya itu terbaca semua dari sini. Aplikasinya bikin sendiri atau? Enggak, kebetulan aplikasi mah belum bikin lah karena mungkin. Tapi itu sudah ada berarti? Sudah ada. Dan itu sangat bisa digunakan? Sangat bisa digunakan. Sangat friendly? Sangat friendly. Bisa siapa saja menggunakan? Siapa saja bisa. Free ya? Free. Nah ini kan ilmu sederhana seperti itu kan. Padahal kita buka warung pasti masih ngontrol uang masih kan tidak laci gitu ya. Nah ini kan menurut saya gagasannya kecil tapi ini luar biasa ini. Muternya juga kan kita uang warung itu ya saya terus terang lah kurang suka ada posisi uang cash gitu.
Ya mungkin ada untuk petty cash lah ya, hanya untuk beberapa gitu. Tapi sisanya saya teh kurang suka gitu ada uang cash. Tapi sebagian besar pembeli di sana sudah cashless gitu ya? Cashless. Sebagian besar Cashless sebagian besar. Wah, berarti di sini juga bisa di-apply Iya. kantin-kantin tuh. Iya, karena pertama minim resiko hilang lah atau apalah segala macam gitu ya. Sudah catatannya juga sangat lebih enak gitu, lebih jelas. Bayarnya pakai apa kebanyakan? Pakai Oppo apa? Nah, kalau bayarnya yang bayar kan kalau kita QRIS-nya itu general satu QRIS itu bisa untuk semua. Jadi itu mah saya juga agak kurang lihat nih si konsumen biasanya pakai OVO, aplikasi apa link gitu? aja, GoPay atau apa itu agak kurang bisa dilihat lah. Tapi enak benar kalau saya belanja di kaki lima ada itu QRIS-nya, tinggal set kan gitu ya. Iya. Karena nggak, soalnya receh pun itu sudah nggak ada nunggu nyari dulu pengembalian nuker dulu nggak ada kembalian kan. Iya. Kan ini udah ngepas banget. Bener. Free lagi gitu kan. Tuh. Saya makanya sekarang lagi ke anak-anak ngedorong sedekah aja pakai aplikasi tapi belum berjalan. Faktor apa ya? Padahal anak-anak di sini kreatif loh ini. Anak-anak di kota menurut saya nggak begitu sulit kan mengapply-nya. Nah, buktinya sekarang belanja-belanja di warung udah banyak cashless. Masa di sini masih main receh begitu ya di sekolah? Nah, ini faktor apa ya? Faktor bekal mungkin Pak. Sama Kagok. Kan kalau dimasukin ke apa? Ada admin. Keambilnya. Nah saya di orang tua cash. Kagok saya masukin ke si GoPay-nya ke sini, mungkin faktor itu. Tapi mungkin ini harus collab dengan orang tua ya, ngasihnya dari bulanan orang tua, atau mingguan ya. Betul. Gitu, jangan dicicil. Kan sangat jarang orang tua kasih mana scan bapak kirim GoPay. Bapak isi ulang OVO-nya. Tapi ada sih, cuman ya mungkin kebanyakan cash ya. Cash ya. Kebanyakan cash. Saya juga nanti mau survei juga ya ke anak-anak karena nggak jalan ini, suruh sedekah pakai aplikasi nggak jalan. Padahal enak sekali nyari duit receh 1.000 itu nggak usah pecah-pecah duit 1.000 per 10.000 jadi receh 1.000. Jadi tinggal ketik langsung. Iya. Nah ini budaya ini juga menurut saya perlu dibudayakan karena itu akan mudah untuk mengumpulkan kayak sharing-sharing dana kayak gitu kan mudah. Betul. Nah ini dan itu berangkat dari mungkin digiringnya dari sana dari kantin tuh. Nanti Pak Nawi bisa ada ide kedua nih, bagaimana ngajarin orang kantin nge-apply si aplikasi itu untuk digunakan di kantin. Nah, orang kantin ini biasanya Pak, saya juga riset beberapa ya. Ribet dan kayaknya balanja deui. Perputaran, lebih kepada perputarannya Pak. Kenapa mereka susah di-hire untuk mengikuti era tren-tren seperti ini? Dan kayaknya besok balanja deui. Jadi hari ini masuk misalkan kita balanya lagi cash di mana? Balanya Jadi hal-hal seperti itu memang rantainya masih sangat banyak. Masih sangat banyak, akhirnya menyebabkan ya seperti itu. Jangankan kantin lah. Anda salah satu pedagang besar kelas di bakso, pedagang bakso, tapi lu nggak besar sih, tapi rame lah di bakso itu. Kang nahan tuh pakai kris, enak loh. Nah tuh pada jam 2 subuh kayak balanja deui cenah ka pasar. Dan di pasar kan tuh yang saya pakai aplikasi susah bayar. Oh, iya kan di pasar itu. Nah mungkin di kantin juga seperti itu, mungkin ya. Iya. Untuk beberapa item mungkin sudah oke, kayak air mineral itu biasanya grocery sudah pakai juga. Mungkin tingkat kesulitannya di situ lah. Tapi padahal enak kan, artinya di keuntungannya dengan menggunakan aplikasi itu kan kelihatan, kedetek. Betul. Untungnya, Untung ruginya itu udah jelas kan. Iya. Untuk hitung. Saya kan ada tetangga itu kalau bisnis itu baru jam 11 baru kelar. Karena apa? Setelah tutup, close jam 7, dia harus ngitung duit baru selesai jam 11.
Oh, jam 7 tutupnya. Manual kan gitu. Ngecek barang dan sebagainya. Ini kan bayangin, padahal mau kalau pakai aplikasi mau udah tutup aja kan, udah kelihatan sering segitu gitu. Dari aplikasi kan enak, cuman ya itu tadi balik lagi, datanya masukin ke aplikasi, datanya sudah oke, sudah semua tercatat kan di situ. Sekarang Bang Nawi kan bisa ngecek berapa tuh sekarang yang masuk kan, bisa ya? Bisa. Dan perputarannya udah berapa tuh sekarang, baru 6 bulan itu? Kedetek kan? Kedetek. Kalau nggak pakai aplikasi kita nggak bisa punya data akurat ya. Nggak bisa. Nah ini yang perlu diajarkan kepada anak-anak itu. Berapa tuh sebulan sekarang? Aduh, berapa ya? Padahal 6 bulan ya. Bulan ini hampir 10 lah. 10 ya? Bulan ini. Kelas sempit itu. Lu banget ya. Aneh kan. Maksudnya orang berpikir naon sih dagang naon sih. Makanya di tempatnya heureun kieu gitu. Artinya kita juga mengolah dunia online, perdagangan online-nya juga kita medianya sudah ada kok. Kita tinggal olah di situ saja. Ketika tidak ada yang datang, karena kelemahannya satu Pak, girimis bubar. Jadi memang saya sengaja biarkan terbuka, sudah biarkan terbuka ke atas mah memang sudah seperti itu. Ya udah, girimis bubar. Hujan dari pagi tuh sampai sore hujan, ya sudah kita nggak buka. Oh gitu ya. Tapi bukan berarti order itu tidak ada. Oh, kan online. Iya. Eta. Jadi tong disangka bahwa eta saya nu meuli, saya nu meuli. Saya mah ngopi we. Kalau lagi hujan, kebetulan hari libur gitu ya, ngopi we. Yang kerja teh, Pak hujan. Ya udah biarin aja hujan. Tiba-tiba kadang-kadang kan orang-orang di kita tuh unik. Hujan kadang-kadang seger kayaknya pengen es kopi. Kan padahal hujan gitu. Uniknya kan gitu. Nggak, malah bukan order minuman panas, tapi kadang-kadang banyaknya order minuman dingin juga pada waktu hujan. Emang aneh orang unik. Tapi uniknya itu kan bisa jadi bisnis. Bisa jadi keuntungan di sisi yang lain gitu. Yang tadinya ya tidak memungkinkan jadi mungkin. Iya. Sisanya kopi, pengen kopi hangat ya sudah, beli biji kopinya, kirim. Jadi orang mah nyangka hujan mah udah tutup katanya. Padahal pergerakan mah tetap terbang rendah teh ya. Betul. Oke, Kang Nawi, ini lumayan kita sudah berapa ya, hampir 1 jam. Dan saya kira ini babak pertama ngobrol kita berkaitan dengan sekolah dan alumni, bagaimana membangun kolaborasi. Dan pada para alumni nih, mohon maaf saya hire Kang Nawi karena memang yang selalu kukulintingan di sekolah Kang Nawi saat ini. Aku saya dibajak aja langsung masuk ke ruang podcast. Jadi itulah bincang-bincang kita di sore ini, dan ini mudah-mudahan menjadi satu ide atau gagasan untuk kita semua di SMA Negeri 15 Kota Bandung. Dan kita ini udah pada dewasa, pasti kita mikirinnya adalah anak-anak kita. Tentu para alumni juga punya anak-anak, dan ini juga di sekolah anak-anak kita semua. Artinya saya mohon bantuan, dan zamannya sekarang zaman kolaborasi. Saya bersyukur ada alumni yang punya kepedulian yang tinggi, mau melaksanakan kegiatan untuk mengumpulkan para alumni kembali, dan saya ajak untuk ya sekecil apapun untuk berkiprah di dunia pendidikan, membangun pendidikan kita supaya anak-anak kita bisa beradaptasi sesuai dengan zamannya. Itu Kang Nawi mungkin, dan closing statement dari Kang Nawi nih untuk kegiatan tanggal 3 nih kepada teman-teman yang seluruh alumni SMA Negeri 15, Anda bisa sampaikan, mangga. Oke, untuk semua akang teteh alumni dari SMA 15 Bandung, dari angkatan pertama sampai angkatan terakhir, saya harap kedatangannya di tanggal 3 Desember besok, Hari Sabtu ya. Hari Sabtu 3 Desember besok. Jam berapa tuh? Kita mulai dari jam 8 pagi
closing statement saya cuman apapun warna kita hari ini, siapapun kita hari ini, dimanapun kita hari ini, jangan pernah lupakan berasal dari mana kita sebelum hari ini. Maka datanglah ke Pesta Pora, nanti kita akan kuat, sehat, dan gembira bersama. Amin. Dan kita juga doakan kepada para teman-teman kita ya, bisa jadi ada alumni juga di Kabupaten Cianjur. Oh ya. Yang kemarin terkena gempa, kita doakan semoga cepat tertangani dan bantuan semoga cepat sampai kepada yang membutuhkan. Amin. Dan insya Allah dari 15 juga sudah mengirimkan bantuan dan sekarang juga sedang menggalang dana. Sedang menggalang. Yaitu anak-anak OSIS, Kang. Ya? Oke. Jadi mohon bantuan kepada alumni itu, dana itu saya coba dikemas dalam pendidikan karena supaya anak-anak itu terenyuhnya dari sekarang mulai, dan dia menggali dananya itu pakai aplikasi juga, pakai digital, tidak ngenceleng di pinggir jalan, biar keren gitu. Iyalah, keren dong. Tinggal kampanye aja. Mohon bantuan, nanti mudah-mudahan ya anak-anak OSIS kita juga kirim bantuan ke sana dari para alumni, dari sekolah, dari para ibu bapak guru, dari teman-teman, dari para orang tua lah. Insya Allah untuk melatih. Jadi saya memanfaatkan momen-momen ini kemas di dalam pendidikan, tapi ada kebermanfaatan untuk masyarakat. Demikian para pemirsa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.